Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yaitu bunga dan rumus bunga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang itu saya sendiri, Muhammad Nur Hafidin, ada Adi Sukma Septiadi, ada Lufi Evana, ada Siti Lila, ada Yoga Ramaleno, ada Abdul Hadi Zamzani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Lufi Evana. Untuk Saudari Lufi kami persilakan. Terima kasih, Hafidin. Saya akan menjelaskan tentang nilai uang dari waktu. Untuk memahami konsep time flow of money atau nilai uang dari waktu, mari perhatikan dua fenomena berikut ini. Pada tahun 1990, harga 1 kg beras tidak lebih dari 600. Pada tahun 1995, harga tersebut menjadi sekitar 800. Pada tahun 2000, harganya lebih dari 1.200.000. Pada tahun 2008 menjadi di atas 5 juta. Tahun 2019, harga per kilo di atas 10 juta. Harga barang-barang. Bila kita meminjam uang 10 juta sebulan yang lalu, maka utang kita saat ini mungkin telah menjadi 10.100.000. Misalnya, bila kita menginvestasikan 1 juta setahun yang lalu, maka mungkin uang kita sekarang sudah menjadi 1.200.000. Nilai 100 di atas adalah bunga yang terjadi selama sebulan dan nilai 10.000 yang dipinjamkan sebulan yang lalu dikatakan induk prinsipal. Untuk melakukan ekivalensi nilai uang, kita perlu mengetahui 3 hal berikut. Yang pertama, jumlah yang dipinjamkan atau yang diinvestasikan. Yang kedua, periode atau waktu peminjaman atau investasi. Yang ketiga, tingkat bunga yang dikenakan. Bunga sederhana. Bunga sederhana dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. I sama dengan P dikali I dikali N. I yaitu bunga yang terjadi atau rupiah. P itu adalah induk yang dipinjamkan atau diinvestasikan. Dan I kecil yaitu tingkat bunga per periode. N sama dengan itu, yaitu jumlah periode yang dilibatkan. Contoh, seorang ibu rumah tangga meminjam uang sebesar 100 di koperasi, simpan pinjam dengan bunga sederhana sebesar 110% per tahun selama 4 tahun, dan dibayar sekali pada akhir tahun keempat. Berapa besarnya utang yang harus dibayar oleh ibu tersebut pada akhir tahun keempat? Solusinya, yaitu uang yang harus dibayar adalah induk sebesar 100.000 dan bunganya selama 4 tahun sebesar I sama dengan 100 dikali 10% dikali 4 sama dengan 40.000. Jadi, yang harus dibayar adalah 40.000. Perhitungan di atas dalam bentuk tabel seperti berikut. Kita bisa lihat di sini perhitungan bunga sederhana, yang dimana ini ada tahun pertama, 2, 3, dan 4. Di sebelahnya itu jumlah pinjam. Ada bunga, jumlah utang, dan jumlah yang dibayarkan. Tampak dari tabel bawah, besarnya bunga pada setiap periode sama sebesar 10.000, karena yang berbunga hanyalah induknya yang besarnya 100.000. Baiklah, itulah presentasi dari Saudari Lupi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siti Holila. Untuk Saudari Siti Holila kami persilakan. Baiklah, terima kasih Hafidin atas waktunya. Saya akan melanjutkan dari Lufi Evana.
yaitu saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Jika kita menggunakan bunga majemuk, maka besar bunga pada suatu periode dihitung berdasarkan besarnya induk ditambah dengan besarnya bunga yang terakumulasi pada periode sebelumnya. Kita bisa menyebut proses ini dengan istilah bunga berbunga. Contoh, misalnya ibu rumah tangga meminjam uang sebesar 100.000 dengan bunga majemuk. Maka hitunglah besarnya bunga tiap tahun dan berapakah yang harus dibayar pada akhir tahun keempat. Solusinya adalah bunga pinjaman pada tahun pertama adalah 100.000 dikali 10%, sama dengan 10.000, sehingga total pinjaman pada akhir tahun pertama menjadi 110.000. Bunga pinjaman pada tahun kedua adalah 110.000 dikali 10%, sama dengan 11.000, sehingga pinjaman pada akhir tahun kedua adalah 121.000. Demikian seterusnya. Sehingga pada akhir tahun keempat, total yang harus dibayar adalah 146.410.000 rupiah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, yaitu tahun dan ada tahun ke-1 sampai ke-4, jumlah pinjaman, bunga, jumlah utang, dan jumlah yang dibayar. Bisa dilihat sendiri dari tabelnya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang diagram aliran kas. Aliran kas terjadi apabila pada perpindahan uang tunai atau yang sejenis seperti cek, transfer melalui bank, dan sebagainya, dari satu pihak ke pihak lain. Suatu pihak menerima uang tunai atau cek, maka terjadi kas masuk, dan bila mengeluarkan uang tunai, cek atau sejenisnya, maka terjadi aliran kas keluar. Apabila suatu pihak menerima dan mengeluarkan uang tunai sekaligus, maka aliran kas netonya adalah aliran kas neto sama dengan penerimaan dikurang pengeluaran. Diagram aliran kas adalah suatu ilustrasi grafis dari transaksi-transaksi ekonomi yang dilukiskan pada garis skala waktu. Lihat dari gambar 2.2. Selanjutnya adalah rumus-rumus bunga majemuk diskrit. Pemajemukan adalah suatu proses matematis penambahan bunga pada induk sehingga terjadi penambahan jumlah induk pada periode mendatang. Dengan demikian, proses pemajemukan adalah suatu alat untuk mendapatkan nilai yang ekivalen pada suatu periode mendatang dari sejumlah uang pada saat ini dan tingkat bunga tertentu. Nilai ekivalen di suatu saat mendatang ini disebut dengan istilah future worth dari nilai sekarang. Sebaliknya, proses untuk menentukan nilai sekarang dari sejumlah uang yang nilainya beberapa periode mendatang diketahui disebut dengan discounting. Jadi, bisa dikatakan bahwa proses discounting adalah lawan dari proses pemajemukan. Nilai sekarang dari suatu uang periode mendatang dinamakan present worth. Bisa dilihat dari gambar 2.3, ilustrasi pemajemukan yang A dan accounting yang B. Notasi-notasi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Amerika pada terminologi teknik industri, ekonomi teknik, dan ANSI, yaitu R sama dengan tingkat bunga nominal periode, I yaitu tingkat bunga efektif per periode, N jumlah periode pemajemukan. Baiklah, setelah presentasi dari Saudari Siti Olila, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Adi Sukma Septiadi. Untuk Saudara Adi, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Lila.
P sama dengan nilai sekarang atau present worth atau nilai ekivalen dari suatu F lebih aliran kas ke suatu titik yang didefinisikan sebagai waktu saat ini. F sama dengan nilai mendatang atau future worth. Nilai yaitu nilai ekivalen dari satu atau lebih aliran kas ke suatu titik yang didefinisikan sebagai waktu mendatang. Berikutnya A. A sama dengan aliran kas yang besarnya sama untuk beberapa periode yang berurutan atau annual growth. Selanjutnya G. G sama dengan suatu aliran kas dari satu periode ke periode berikutnya. Terjadi penambahan atau pengurangan kas sejumlah tertentu yang besarnya sama. Selanjutnya, penerusan rumus pembayaran tunggal atau mencari F bila diketahui P. Jika uang sejumlah P diinvestasikan saat ini, buka kurung P sama dengan 0, dengan tingkat bunga efektif sebesar I% per periode dan dimajemukkan setiap periode, maka jumlah uang tersebut pada waktu akhir periode 1 akan menjadi F sama dengan P plus P ditambah bunga dari P sama P ditambah PI sama dengan P kurang I plus I. P itu sendiri tadi kan sejumlah uang diinvestasikan saat ini. Yang berikutnya akan menjadi F2 sama F1. Bunga dari F1 sama dengan P buka kurung 1 ditambah I ditambah P buka kurung 1 ditambah I kali I sama dengan P 1 ditambah I kali buka kurung 1 ditambah I. Jadi akhirnya P dikali buka kurung 1 ditambah I. Itulah bentukan rumus pembayaran tunggal. Setelah pada periode 3 akan menjadi F sama dengan F, ditambah I. Dan P buka kurung 1 ditambah I pangkat 2 ditambah 1 ditambah I sama dengan berikutnya makanya P ditambah I pangkat 2 dikali buka kurung 1 ditambah I. Dan kita mendapatkan hasil akhir sama dengan P dikali buka kurung 1 ditambah I. Dengan analogitas, maka pada akhir periode ke N, jumlah uang tersebut akan menjadi F sama dengan P buka kurung 1 ditambah I. Ringkasan ilustrasi efek pemajemukan tersebut dapat ditunjukkan seperti pada tabel 2.3 pada slide berikutnya. Nah, bisa saudara lihat pada tabel 2.3 efek pemajemukan bunga. Ini ada akhir periode, setelah uang, bunga untuk periode berikut, dan utang pada periode berikutnya. Terus, bisa lihat di situ, saudara pelajari. Next, faktor 1 ditambah I pangkat N dinamakan faktor jumlah pemajemukan pembayaran tunggal. Single payment compound component factor sama dengan atau bisa disebut singkatannya SPCAF dan akan menghasilkan jumlah F dari nilai awal sejumlah P setelah dihubungkan secara majemuk selama N.
periode dengan tingkat I% per periode jelasnya SPCA bisa didapatkan sebagai berikut. F per P sama dengan huruf I1 ditambah I pangkat N. Persamaan 2.5 ini juga sering tulis F per P sama dengan buka kurung F per P, I%, N. Artinya, kita ingin mendapatkan F dengan mengetahui nilai P, I%, dan N. Atau bisa ditulis F sama dengan P, buka kurung F, P, 1% N. Dengan melakukan perusahaan seperti ini, maka dengan mudah kita akan mendapatkan nilai F pada berbagai nilai P, I, dan N. Berbeda karena faktor F per P, I%, dan telah tersedia dalam bentuk tabel untuk berbagai nilai I dan N. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Abdul Hadi Jamzani. Untuk Saudara Abdul Hadi Jamzani, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang faktor nilai dari pembayaran tunggal. Mencari P bila diketahui F. Dari persamaan 2.4 sebelumnya, kita juga bisa menulis persamaan P sebagai berikut. P sama dengan F1 dibagi 1 plus I pangkat N. Faktor yang berada dalam kurung dinamakan faktor mid. Sekarang pembayaran tunggal atau single payment, present worth factor, atau SPPWF. Atau sering hanya disebut sebagai faktor nilai sekarang. Faktor ini memungkinkan kita menghitung nilai sekarang dari suatu nilai dari dan N periode mendatang. Bila tingkat bunga yang berlaku adalah I%, diagram aliran kas dari persoalan yang seperti ini digambarkan gambar 2.6. Ini adalah gambar 2.6 diagram aliran cost untuk mendapatkan P bila F diketahui. Secara fungsional, faktor SPPWF dapat dinyatakan dengan P per F I% N. Yang artinya, kita ingin mendapatkan P dengan mengetahui nilai F, I% dan N. Jadi, persamaan 2.7 dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan F, P per F, I% N. Nilai-nilai dari faktor SPPWF untuk berbagai nilai I maupun N juga ditunjukkan pada lampiran. Pada dasarnya, harga dari kedua faktor di atas atau SPCAF dan SPPWF saling berkebalikan pada I dan N yang sama. Secara matematis, hal ini dapat dirumuskan F per P I% N sama dengan 1 dibagi F per P I% N. Atau F per P sama dengan 1 per P per F. Rumus ini dapat merupakan rumus pembayaran tunggal. Yang mana rumus ini hanya digunakan untuk mendapatkan nilai sekarang atau nilai mendatang bila hanya satu pembayaran atau penerimaan diketahui. Faktor pemajemukan deret seragam atau mencari F bila diketahui A. Diagram aliran kas yang menunjukkan deret seragam besar A selama N periode dengan bunga I%. Ditunjukkan gambar 2.10 deret seragam yang seperti ini sering disebut dengan annuity. Ini adalah gambar 2.10 deret seragam A dan nilai F yang
bersesuaian. Bila kita meminjam sejumlah yang sama atau A setiap tahun selama N tahun dengan bunga I%, maka besarnya pinjaman pada tahun ke N tersebut adalah F sama dengan A ditambah A, buka kurung, 1 ditambah I, plus A, buka kurung, 1 ditambah I kuadrat, plus A, buka kurung, 1 ditambah 1 sama dengan pangkat N min 1. Dengan mengalihkan kedua arus dengan 1 ditambah I akan diperoleh F 1 plus I sama dengan A plus A. Buka kurung, 1 plus I ditambah A. Buka kurung, 1 plus I kuadrat plus A. Buka kurung, 1 plus 1 pangkat N. Apabila kita mengurangkan persamaan 2.12 pada persamaan 2.13, maka akan diperoleh F sama dengan 1 plus I. F sama dengan A 1 plus I pangkat N min A, atau F 1 plus I min 1 sama dengan A 1 plus I pangkat N min 1. F sama dengan 1 plus I pangkat N min 1 dibagi 1. F sama dengan F per A sama dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I. Faktor ini dinamakan faktor pemajemukan deret seragam atau Uniform Series Amount Factor, USCAF. Dan secara fungsional dapat dinyatakan dengan F per A I persen N sama dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I, atau F sama dengan F per A I persen N. Contoh, jika seseorang menabung Rp100.000 setiap bulan selama 25 bulan dengan bunga 1% per bulan, berapakah yang ia miliki pada bulan ke-25 tersebut? Solusi. Diagram aliran dari contoh ini ditunjukkan pada gambar 2.11. Ini adalah gambar 2.11 diagram aliran kas contoh 2.6. F sama dengan F per A I persen N sama dengan Rp100.000, F per A I persen 25 sama dengan Rp100.000 28,243 sama dengan 2.824.300 rupiah. Jadi pada bulan ke-25 jumlah uang yang dimiliki adalah 2.824.300 rupiah. Faktor sinking fund deret seragam atau mencari A bila diketahui F. Faktor ini adalah kebalikan dari USCAF di atas. Dari persamaan 2.14 bisa kita tulis A sama dengan F I per 1 ditambah 1 pangkat N min 1, atau A per F sama dengan I per 1 plus I pangkat N min 1. Persamaan 2.19 menunjukkan faktor sinking fund deret seragam atau Uniform Series Sinking Fund Factor atau USSFF. Dalam bentuk lain dapat juga dinyatakan A per F I persen N sama dengan I per 1 ditambah I pangkat N min 1, atau A sama dengan F A per F I persen N. Dengan persamaan ini kita mencari A lebih nilai F, I, dan N diketahui.
Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Diagram aliran kas dari persoalan ini seperti gambar 2.12 berikut. Dapat dilihat pada gambar 2.12 diagram aliran kas contoh 2.1. A sama dengan F dalam kurung A per F, 1%, N, di mana N di sini sama dengan 11 bulan. Sama dengan 150 juta rupiah dikali A per F, 12%, 11. Sama dengan 150 juta dikali 0,04842. Sama dengan 7.263.000 rupiah. Faktor nilai sekarang deret seragam, mencari P, bila diketahui A. Faktor ini digunakan untuk menghitung nilai ekuivalen pada saat ini, bila aliran kas seragam sebesar A terjadi pada setiap akhir periode selama N periode, dengan tingkat bunga 1%. Dengan tingkat bunga I%, secara diagramatis, hal ini dilukiskan pada gambar 2.13. Dapat dilihat pada gambar 2.13 diagram aliran kas untuk mencari P bila diketahui A selama N. Dari persamaan 2.4, F sama dengan P 1 plus I pangkat N, dan persamaan 2.14, F sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Akan diperoleh persamaan baru dengan proses substitusi sebagai berikut. A sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N min 1 per I sama dengan P 1 plus I pangkat N, atau P sama dengan A dikali 1 plus I per pangkat N min 1 per I dikali 1 per 1 plus I pangkat N, atau P sama dengan A I dikali 1 plus I pangkat N min 1 per I 1 plus I pangkat N, dan P per A sama dengan 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I 1 plus I pangkat N. Faktor ini dinamakan nilai sekarang dari deret seragam atau Uniform Series Present Worth Factor atau USPFF atau USPWF, yang mana dapat juga ditulis P per A I% N sama dengan I 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I 1 plus I pangkat N, atau P sama dengan P per A, I%, N. Kemudian faktor pemulihan modal deret seragam mencari A bila diketahui P. Faktor ini adalah kebalikan dari USPWF, yaitu untuk mengonversikan suatu nilai sekarang pada nilai seragam dalam suatu periode tertentu atau N, bila tingkat bunga diketahui sebesar I%. Bila kita melihat kembali persamaan 2.22 di atas, maka kita bisa menulis A sama dengan P dikali I 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Atau A per P sama dengan I 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Faktor ini dinamakan faktor pemulihan modal deret seragam atau Uniform Series Capital Recovery Factor atau USCRF, atau faktor amortisasi, dan bisa juga dinyatakan dengan A per P I% N sama dengan I 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N min 1, atau A per P I% N.
Contoh, sebuah industri yang sedang didirikan membutuhkan sebuah mesin CNC yang harganya saat itu adalah 200 juta. Pimpinan industri memutuskan untuk membeli mesin tersebut dengan pembayaran angsuran selama 5 tahun dan dibayar tiap bulan dengan jumlah angsuran yang sama. Jumlah maksimum yang bisa diangsur adalah 75% dari harganya. Bila bunga yang berlaku adalah 1% per bulan, berapakah besarnya angsuran yang harus dibayar setiap bulan? Solusinya yaitu jumlah yang akan diangsur adalah 75% dikali 200 juta sama dengan 150 juta rupiah. Jadi besarnya angsuran tiap bulan adalah atau selama 5 dikali 12 sama dengan 60 bulan. A sama dengan P dikali A per P, I persen, N sama dengan 150 juta rupiah dikali AP, I persen 60. Jadi sama dengan 150 juta dikali 0,2224 sama dengan 3.336.000 rupiah. Selanjutnya, menangani aliran kas yang tidak teratur. Untuk menangani permasalahan yang seperti ini, biasanya kita harus melakukan konversi satu persatu ke awal atau ke akhir periode, sehingga kita akan mendapatkan nilai total dari P, F, atau A dari aliran kas tersebut. Dan berikut adalah gambar diagram aliran kas tidak teratur. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, ringkasan faktor-faktor pemajemukan diskrit. Untuk tabel ringkasan faktor konversi diskrit, nama faktor ada SPPWF untuk mendapatkan P, diketahui F. Simbolnya yaitu P per F, I persen N. Rumus 1 per 1 plus I pangkat N. Untuk SPCAF, untuk mendapatkan F diketahui P, simbol F per P, I persen N, rumus 1 plus I pangkat N. USPWF, P, diketahui A, simbol P per A, I persen N. Rumus 1 plus I pangkat N min 1, I 1 plus I pangkat N. USCRF, A, diketahui P, simbol A per P, I persen N, rumus I 1 plus I pangkat N per 1 plus I N min 1. USCAF, untuk mendapatkan F, diketahui A, simbol F per A, I persen N. Rumusnya 1 plus I pangkat N min 1 per I. USSFF, untuk mendapatkan A, diketahui F, simbol A per F, I persen N. Rumus I per 1 plus I pangkat N min 1. Secara diagramatik, hubungan tersebut dapat digambarkan seperti berikut. Inilah faktor-faktor penghubung antara P, F, dan A. Dapat dilihat pada gambar berikut. Deret gradien aritmatika. Besarnya peningkatan atau penurunan dari penerimaan atau pengeluaran tunai secara seragam setiap periode disebut gradien. Sebagai contoh, suatu industri tekstil memprediksi terjadi kenaikan biaya perawatan mesin-mesin sebesar 1 juta per bulan. Maka 1 juta ini adalah gradien dari aliran kas perawatan mesin tersebut. Jadi ada dua jenis biaya yang biasanya mengikuti perilaku gradien seperti ini, yaitu yang pertama, biaya perawatan dan perbaikan perawatan mekanik. Yang kedua, perhitungan beban depresiasi yang mengikuti pola sum of yield
digit, suatu metode depresiasi yang mengakibatkan beban depresiasi pada suatu aset TUM dengan jumlah yang sama setiap periode. Baiklah, itulah presentasi saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yoga. Untuk Saudara Yoga, kami persilakan. Faktor ini disebut dengan faktor nilai sekarang dari deret gradient atau present worth of gradient series factor atau PWGSF yang digunakan untuk mengubah suatu deret gradient seragam ke nilai sekarang, yaitu mengubah G menjadi F bila I dan N diketahui. Kalau dinyatakan dalam bentuk diagram, maka hubungan antara A, P, F dengan G dapat digambarkan seperti gambar di samping. Gambar 2.20. Hubungan A, P, dan F dengan G. Contoh, carilah nilai I yang mengakibatkan dua aliran kas pada gambar diagram 2.24 menjadi ekivalen. Seperti gambar diagram aliran kas untuk contoh 2.24. Solusi. Dengan mengkonversi semua aliran kas ke dalam deret seragam, akan diperoleh persamaan berikut. Min 4000 buka kurung A per P I persen 5 tutup kurung ditambah 1500 sama dengan min 7000 buka kurung A per P, I persen, 5 tutup kurung ditambah 1500 ditambah 500 buka kurung A per G, I persen, 5. Atau 3000 buka kurung A per P, 1 persen, I persen, 5 tutup kurung sama dengan 500 buka kurung A per G, I persen, 5 tutup kurung. Atau buka kurung A per G, I persen, 5 tutup kurung sama dengan 6 buka kurung A per P, 1 per I persen, 5. Ini berarti mencari suatu nilai yang menyebabkan nilai A per G adalah 6 kali nilai A per P dalam 5 periode. Setelah dicari dalam tabel bunga, nilai I yang dimaksud terletak antara 12% dengan 15%, sehingga nilai I ini dicari dengan cara interpolasi linier. Pada I sama dengan 12%, nilai buka 12%, nilai buka kurung A per G, 12%, 5 tutup kurung dikurang 6 buka kurung A per P, 12%, 5 tutup kurung sama dengan 0,1102. Pada I sama dengan 15%, nilai buka kurung A per G, 15%, 5 tutup kurung dikurang 6 buka kurung A per P, 15%, 5 sama dengan min 0,0670. Kita akan mencari I, sehingga nilai A per G, I persen, 5 tutup kurung dikurang 6 buka kurung A per P, I persen, 5 tutup kurung sama dengan 0. Dengan interpolasi diperoleh. Maka nilai I 0,12 ditambah buka kurung 0,15 dikurang 0,122 tutup kurung buka kurung 0,1102 tutup kurung dibagi buka kurung 0,1102 ditambah 0,0670 sama dengan 0,1386 menjadi 13,86%. Jadi, kedua diagram tersebut akan ekivalen pada bunga yang besarnya sekitar 13%,80%. Baiklah,
itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.